Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan ilmu sosial budaya dasar. Adapun materi hari ini adalah manusia dan ilmu humaniora. Kompetensi dasar untuk bab kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami manusia sebagai makhluk beretika. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami sebagai makhluk berestetika. Kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia merupakan makhluk hidup yang bersosial dengan makhluk hidup lainnya atau manusia lainnya. Selain itu, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia didudukan dalam 5 hal. Yang pertama adalah kodrat manusia. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat atau kemampuan yang melekat pada manusia, di mana makhluk hidup sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, harkat manusia. Artinya derajat manusia. Harkat manusia adalah nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah martabat manusia. Artinya harga diri manusia. Martabat manusia adalah kedudukan manusia yang terhormat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berakal budi sehingga manusia dapat lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Yang keempat, hak asasi manusia merupakan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dan dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti hak hidup, hak milik, dan hak kebebasan atau kemerdekaan. Yang kelima adalah kewajiban manusia, artinya sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia. Kewajiban manusia adalah keharusan untuk melakukan sesuatu sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai hak-hak asasi. Ditinjau dari kewajibannya, manusia berkedudukan sama, artinya tidak ada diskriminasi dalam melaksanakan kewajiban kehidupan sehari-hari. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, manusia memiliki keistimewaan. Adapun keistimewaan manusia itu, yang pertama, memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Dengan daya cipta, setiap manusia dapat menciptakan sesuatu yang lebih manfaat. Dengan adanya rasa, dapat menikmati sesuatu yang indah. Dan dengan adanya karsa dapat pula menjadi produktif. Yang kedua, memiliki keinginan bermasyarakat. Melalui keinginannya, setiap individu manusia dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam. Manusia dapat memanfaatkan segala sesuatu potensi sumber alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, manusia merupakan makhluk individu yang harus merawat diri sendiri, hidup mandiri atau berdikari, berkepribadian baik dan luhur, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengertian akal, berpikir, dan budi. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki manusia. Sedangkan berpikir adalah perbuatan yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Sedangkan budi adalah batin manusia atau perpaduan akal dan perasaan yang dapat membedakan baik dan buruknya segala sesuatu. Di sini fungsi akal dan budi manusia adalah menunjukkan martabat manusia dan kemanusiaan sebagai pemegang amanah makhluk tertinggi di alam raya ini. Fungsi akal dan budi manusia ada 5. Yang pertama, akal, intelijensi, dan intuisi. Dengan kadar intelijensi yang dimiliki manusia mampu belajar sehingga menjadi cerdas, memiliki pengetahuan, dan mampu menciptakan teknologi. Sedangkan intuisi sering setengah disadari tanpa diikuti proses berpikir cermat, namun bisa menuntun pada suatu keyakinan. Yang kedua, perasaan dan emosi. Perasaan adalah kemampuan psikis yang dimiliki seseorang, baik yang berasal dari rangsangan di dalam ataupun dari luar. Sedangkan emosi adalah rasa hati, sering berbentuk perasaan yang kuat
yang dapat menguasai seseorang tetapi tidak berlangsung lama. Yang ketiga adalah kemauan. Kemauan merupakan keinginan, kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kemauan dalam arti positif adalah dorongan kehendak yang terarah pada tujuan hidup. Yang keempat adalah fantasi. Fantasi merupakan paduan unsur pemikiran dan perasaan yang ada pada manusia untuk menciptakan kreasi baru yang dapat dinikmati. Yang terakhir, perilaku adalah tabiat atau kelakuan, merupakan jati diri seorang yang berasal dari lahir sebagai faktor keturunan yang kemudian diwarnai oleh faktor lingkungannya. 3 tahapan dialektika fundamental menurut Peter ada 3. Yang pertama, tahap eksternalisasi adalah proses pencurahan diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia melalui aktivitas fisik dan mental. Yang kedua, tahap objektivitas merupakan tahap di mana manusia menghasilkan realita objektif yang berada di luar diri manusia. Yang ketiga, tahap internalisasi, yaitu tahap di mana realitas objektif hasil ciptaan manusia diserap oleh manusia kembali. Manusia sebagai makhluk budaya adalah pencipta kebudayaan. Pengertian budaya dan kebudayaan. Budaya secara harfiah berasal dari kata Latin yaitu klor yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengelola, memelihara ladang. Menurut Sujarto Puspowardoyo, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang ia jadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu ibudaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Yang selanjutnya, adat istiadat. Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu negeri yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut seni budaya masyarakat, seperti acara keramaian anak negeri, baik itu berupa tari-tarian ataupun kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan, pengangkatan penghulu ataupun menghormati kedatangan tamu agung. Kemudian kebiasaan. Tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu tradition yang artinya diteruskan, atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun secara lisan. Wujud dan nilai kebudayaan. Menurut Profesor Dr. Kunchoroningrat menguraikan tentang wujud kebudayaan menjadi 3 macam. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Adapun wujud ini merupakan wujud ideal kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba dan difoto. Letaknya dalam alam pikiran manusia. Sekarang kebudayaan ideal ini banyak tersimpan dalam arsip kartu komputer, pita komputer, dan sebagainya. Ide-ide manusia ini banyak hidup dalam masyarakat dan memberi jiwa kepada masyarakat. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Wujud ini disebut juga dengan sistem sosial atau social system, di mana sistem ini merupakan tindakan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu, yang selalu menurut pola tertentu. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ini merupakan kebudayaan fisik, yaitu seluruh hasil fisik karya manusia dalam masyarakat.
Sifatnya sangat konkret berupa benda-benda yang bisa diraba, difoto, dan lihat. Ketiga, wujud kebudayaan tersebut dalam kehidupan ideal dan adat istiadat mengatur dan mengarahkan tindakan manusia, baik gagasan, tindakan, dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan secara fisik. Orientasi nilai budaya. Terdapat banyak nilai kebudayaan yang ditanamkan oleh setiap budaya yang ada di dunia. Nilai kebudayaan pasti berbeda-beda pada dasarnya, tetapi kesekian banyak kebudayaan di dunia ini memiliki orientasi yang hampir sejalan terhadap yang lainnya. Adapun 5 dasar dalam kehidupan menentukan orientasi nilai budaya. Yang pertama, hakikat hidup. Dalam hakikat hidup ini terdiri dari hidup itu buruk, hidup itu baik. Hidup itu bisa baik dan buruk, tetapi manusia tetap harus bisa berikhtiar agar hidup menjadi lebih baik. Dan terakhir, hidup adalah pasrah kepada nasib yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat karya. Karya itu untuk menafkahi hidup. Karena dengan karya yang dapat dijual, maka itu dapat untuk digunakan untuk menafkahi hidup. Yang kedua, karya itu merupakan kehormatan. Misalnya karya seni ataupun karya tulis dari seorang dosen yang dapat menjadi kehormatannya. Yang ketiga, persepsi manusia tentang waktu. Adapun persepsi ini, yang pertama berorientasi hanya pada masa kini. Apa yang dilakukan hanya untuk hari ini dan esok. Tetapi orientasi ini bagus karena seseorang berorientasi kepada masa kini pasti akan bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya, berorientasi pada masa lalu. Masa lalu memang bagus untuk diorientasikan untuk menjadi sebuah evolusi diri mengenai apa yang sepatutnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Dengan melihat masa lalu, manusia dapat bercermin agar tidak terulang kembali atau memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Yang ketiga, berorientasi masa depan. Manusia yang futuristik atau melihat ke depan pasti lebih maju dibandingkan dengan yang lain. Pikirannya terbentang jauh ke depan, mempunyai pemikiran yang lebih matang mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Pandangan terhadap alam terbagi 3, yaitu manusia tunduk kepada alam yang dahsyat. Manusia berusaha menjaga keselarasan dengan alam. Dan yang ketiga, manusia berusaha menguasai alam. Kelima adalah hubungan manusia dengan manusia. Itu secara horizontal adalah rasa ketergantungan kepada sesamanya, berjiwa gotong royong. Sedangkan berorientasi vertikal adalah rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh yang mempunyai otoriter untuk memerintah dan memimpin. Sedangkan yang ketiga adalah individualisme, menilai tinggi usaha atau kekuatan sendiri. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan terbagi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perubahan demografis. Perubahan demografis di suatu daerah biasanya cenderung terus bertambah, akan mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sektor kehidupan, seperti bidang ekonomi, pertambahan penduduk, dan mempengaruhi persediaan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kedua adalah konflik sosial. Konflik sosial dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Contohnya, konflik kepentingan antar kaum pendatang dengan penduduk setempat di daerah transmigrasi. Untuk mengatasinya, pemerintah mengikutsertakan penduduk setempat dalam program pembangunan bersama-sama para transmigran. Yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam yang menimpa masyarakat dapat mempengaruhi perubahan, contohnya bencana banjir, longsor, dan letusan gunung berapi. Masyarakat akan dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang baru. Di sanalah mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat. Yang keempat adalah perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ada beberapa faktor, misalnya pendangkalan muara sungai yang membentuk delta, rusaknya hutan karena erosi. Perubahan demikian dapat mengubah kebudayaan. Hal ini disebabkan karena kebudayaan mempunyai daya adaptasi dengan lingkungan setempat. Faktor eksternal atau faktor dari luar adalah
Ada 3, yaitu perdagangan, penyebaran agama, dan peperangan. Di Indonesia terletak pada jalur perdagangan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, bahkan Eropa Barat. Itulah sebabnya Indonesia sebagai persinggahan pedagang-pedagang besar, selain berdagang mereka juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat, sehingga terjadilah perubahan budaya yang dengan pencampuran budaya yang ada. Yang kedua adalah penyebaran agama. Masuknya unsur-unsur agama Hindu dari India atau budaya Arab bersama proses penyebaran agama Hindu dan Islam ke Indonesia. Dengan masuknya agama, maka unsur-unsur budaya Barat melalui proses penyebaran agama Kristen dan kolonialisme. Yang terakhir adalah peperangan. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia umumnya menimbulkan perlawanan keras dalam bentuk peperangan. Dalam suasana tersebut ikut masuk pula unsur-unsur budaya asing ke Indonesia. Tahapan kebudayaan ada 3. Yang pertama, tahap pemikiran mistis, di mana tahapan ini adalah sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuasaan atau kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa alam raya atau kekuasaan kesuburan seperti dipentaskan dalam mitologi-mitologi bangsa-bangsa primitif. Yang kedua, tahapan pemikiran ontologis. Pada tahapan ini sikap manusia yang tidak hidup lagi dalam kekuasaan mistis, melainkan yang secara bebas ingin meneliti segala hal. Manusia mengambil jarak kepada sesuatu yang dahulu dirasakan Yang ketiga, tahapan pemikiran fungsional. Tahapan yang ketiga ini adalah sikap dan alam pikiran yang makin tampak pada manusia modern, yang mana tidak lagi terpesona oleh lingkungan atau mistis dan tidak lagi dengan kepala dingin mengambil jarak dengan objek penyelidikan. Namun manusia ingin mengadakan relasi-relasi baru, suatu ketertautan yang baru terhadap segala sesuatu dalam lingkungan. Proses pembudayaan budaya terbagi atas 2 proses. Yang pertama, proses belajar budaya dan proses perkembangan budaya. Proses belajar budaya terbagi atas 3 proses. Yang pertama, proses internalisasi. Manusia terlahir dengan potensi bawaan, perasaan, hasrat, nafsu, emosi, dan lain-lain. Sepanjang kehidupan dari lahir sampai mati, manusia menanamkan dalam kepribadiannya hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan. Individu berusaha memenuhi hasrat dan motivasi dalam dirinya, beradaptasi, belajar dari alam dan lingkungan sosial dan budaya. Yang kedua, proses sosialisasi. Individu belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan sesama. Dari individu yang menduduki aneka peranan sosial. Sosialisasi berarti proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal, menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungan. Yang ketiga adalah proses enkulturasi, di mana individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan dalam kebudayaannya. Kalau pada awal meniru sesuai dengan perkembangan kehidupan. Yang kedua, proses perkembangan budaya terbagi menjadi 6 proses. Yang pertama, proses evolusi. Dari proses ini adalah suatu masyarakat dan kebudayaan dapat dianalisis oleh seorang peneliti seolah-olah dari dekat secara detail atau dapat dipandang dari jauh hanya dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang besar saja. Yang kedua, proses difusi. Terjadi karena adanya penyebaran dan migrasi kelompok manusia di muka bumi. Oleh karena itu, unsur-unsur kebudayaan dan sejarah juga ikut menyebar. Yang ketiga, proses alkulturasi. Proses ini terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan yang asing, sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun dapat diterima dan dioleh dalam kebudayaan sendiri. Yang keempat adalah proses asimilasi. Proses ini timbul apabila ada golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda, kemudian saling bergaul langsung intensif untuk waktu yang lama.
Yang kelima adalah inovasi, merupakan suatu proses pembaruan dan penggunaan sumber alam dan energi, pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk baru. Terakhir adalah discovery. Discovery adalah suatu penemuan dari suatu unsur kebudayaan yang baru, baik berupa suatu alat baru, ide baru yang diciptakan oleh individu, suatu rangkaian dari beberapa individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru itu. Nah, tugas kalian adalah memberikan contoh dari proses pembudayaan budaya. Demikian untuk pertemuan hari ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.